Perkenalkan, nama saya Naila Nurrahmatillah dengan NIM 240408016. Tujuan dari percobaan titrasi asam basa ini yaitu untuk menjelaskan proses titrasi asam basa, untuk menjelaskan proses standarisasi larutan dalam titrasi asam basa, untuk menjelaskan proses penentuan kadar sampel asam cuka, dan menghitung kadar asam asetat pada larutan asam cuka dari dua sampel merek yang berbeda. Jadi, pada materi ini kita akan lakukan titrasi, yaitu titrasi alkalimetri yang termasuk ke dalam jenis titrasi asam basa. Di mana prinsip dari titrasi asam basa itu sendiri yaitu merupakan pencampuran dari dua larutan, yaitu larutan asam dan larutan basa yang dilakukannya secara bertahap, yang dalamnya ketika nanti akan dicampurkan itu akan terjadi reaksi netralisasi, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kadar asam maupun basa dari sebuah sampel. Karena ini merupakan titrasi alkalimetri, maka akan menentukan kadar asam dari suatu sampel. Apa sih titrasi alkalimetri itu? Jadi, titrasi alkalimetri itu dilakukan dengan metode analisis kuantitatif, di mana dengan adanya sampel asam itu nanti akan dititrasi dengan larutan basa, yaitu sebagai titrannya. Nah, larutan basa yang memiliki konsentrasinya yang diketahui itu sebelumnya distandarisasi terlebih dahulu dengan standar primernya. Nah, tadi kan udah sempat dijelaskan bahwa titrasi asam basa itu akan menghasilkan netralisasi. Nah, netralisasi itu ketika ion H+ dan ion OH itu bertemu, maka dia akan menghasilkan air dan juga pada percobaan ini kami menggunakan dua sampel dari asam cuka yang berbeda merek. Jadi, sampel asam cuka tadi itu akan dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 normal yang sudah distandarisasi dengan asam oksalat, di mana larutan NaOH itu berperan sebagai larutan standar sekunder dan yang akan dititrasi menggunakan asam oksalat sebagai larutan standar primernya. Kemudian digunakan juga indikator PP atau phenolphthalein, di mana ketika larutan sudah mencapai titik ekivalen, maka larutan akan berubah warna dari yang awalnya larutan tidak berwarna menjadi merah muda. Selanjutnya adalah penggunaan NaOH sebagai larutan standar. Seperti yang sudah diketahui bahwa larutan NaOH digunakan sebagai titran untuk mencari kadar asam asetat pada asam cuka. Jadi, larutan standar yang dibuat dan dari zat standar primer itu konsentrasinya pasti akan stabil dan tidak berubah. Oleh karena itu digunakan sebagai larutan standar, yaitu asam oksalat. Jadi asam oksalat nanti akan dititrasi dengan larutan NaOH untuk distandarisasi. Jadi dapat diketahui bahwa harga normalitas dari larutan NaOH itu tidak berubah dengan dilakukannya standarisasi. Sedangkan NaOH ini tuh kan berperan sebagai larutan standar sekunder, di mana dia kan sudah diketahui nih molaritasnya berapa, tapi dia tetap dilakukan standarisasi supaya tahu kalau molaritasnya itu memang tetap segini. Jadi penting banget loh untuk mengetahui kadar asam dari suatu sampel. Contohnya yaitu tadi kita menganalisis berapa sih kadar asam asetat dalam asam cuka itu seberapa, karena asam cuka itu kan merupakan asam lemah ya, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di bidang pangan. Nah, dari titrasi ini tuh kita dapat menghitung berapa sih kadar asam asetat dalam asam cuka itu. Nah, itu tuh sangat penting untuk di industri itu kan sebagai pengendalian mutu produk serta untuk pembelajaran konsep dasar reaksi antara asam dengan basa. Jadi kita bisa mengetahui hal tersebut. Dengan itu digunakanlah titrasi alkalimetri ini untuk mencari kadar asam asetat dalam sampel Alat yang digunakan standarisasi larutan NaOH yaitu Erlenmeyer, pipet tetes, statif, burat, dan klem. Bahan-bahan yang digunakan dalam standarisasi yaitu larutan NaOH yang belum standarisasi, larutan standar primer asam oksalat, dan indikator phenolphthalein. Alat-alat yang digunakan dalam penetapan kadar asam cuka yaitu pipet tetes, pipet volume, ball pipet, beaker gas, Erlenmeyer, statif, buret, dan klem. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu dua sampel asam cuka atau CH3COH merek A dan merek B, kemudian phenolphthalein atau PP, kemudian larutan standar yang pertama yaitu pembuatan larutan NaOH sebanyak 500 ml dengan normalitas 0,1 normal. Ternyata membutuhkan massa
NaOH itu sebanyak 2 gram. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang massa NaOH sebanyak 2 gram menggunakan bantuan gelas arloji dan ditimbang menggunakan timbangan analitik digital. Kemudian siapkan labu ukur berukuran 500 ml, gelas beker 50 ml, dan batang pengaduk. Yang pertama dilakukan adalah masukkan sampel massa NaOH 2 gram tadi ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan dengan Aquades dengan sampai setengah bagian saja. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk hingga larutan tersebut homogen. Setelah itu, siapkan labu ukur dan masukkan larutan yang berada di gelas beker tadi itu ke dalam labu ukur. Setelah itu, tambahkan dengan Aquades hingga larutan mencapai batas dari labu ukur tadi, labu ukur 500 ml. Setelah itu, tutup labu ukur dan gojok larutan hingga homogen, sehingga larutan sudah siap untuk dilakukan standarisasi. Cara kerja yang kedua yaitu pembuatan larutan asam oksalat sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,1 normal. Ternyata massa yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut yaitu sebanyak 0,315 gram, kurang lebih sebanyak itu. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menimbang massa asam oksalat yang diperlukan sebanyak 0,315 gram tersebut menggunakan timbangan neraca analitik digital dengan bantuan gelas arloji. Kemudian setelah ditimbang massa tersebut, siapkan labu ukur ukuran 50 ml dengan gelas beker 50 ml dan juga Aquades. Hal yang pertama yang dilakukan adalah masukkan serbuk asam oksalat ke dalam gelas beker, kemudian masukkan Aquades hingga setengah bagian saja, kemudian aduk menggunakan batang pengaduk hingga larutan homogen. Setelah itu, masukkan larutan pada gelas beker tadi itu ke dalam labu ukur ukuran 50 ml, kemudian isi dengan Aquades hingga larutan mencapai pada batas larutannya, yaitu sebanyak 50 ml. Kemudian tutup labu ukur dan gojok hingga larutan homogen. Larutan tersebut sudah siap untuk distandarisasikan. Yang ketiga yaitu melakukan standarisasi larutan NaOH. Yang pertama yaitu siapkan burat mikro 10 ml dan juga Erlenmeyer mikro 20 ml. Hal yang pertama dilakukan adalah mengisi burat mikro 10 ml menggunakan larutan NaOH yang sudah dibuat tadi hingga mencapai batasnya. Kemudian ambil 5 ml larutan asam oksalat menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam Erlenmeyer mikro 20 ml. Setelah itu, larutan sudah siap untuk dilakukan titrasi, di mana larutan NaOH akan berperan sebagai titran. Jadi, ketika sebelum itu, larutan asam oksalat tadi yang ada di Erlenmeyer ditambahkan dengan indikator PP atau phenolphthalein sebanyak 3-4 tetes. Kemudian bisa dilakukan titrasi. Kemudian setelah dilakukannya titrasi, yaitu larutan asam oksalat yang awalnya tak berwarna atau bening, ketika dititrasi dengan larutan NaOH, maka dia akan mengalami perubahan warna, yaitu dari yang awalnya tak berwarna menjadi merah muda. Hal itu bisa terjadi ketika larutan tersebut sudah mencapai titik ekivalen. Jadi di saat itu juga harus diberhentikannya dilakukan titrasi yang bisa disebut sebagai tanda titik akhir dari titrasi tersebut. Kemudian setelah itu bisa diulangi titrasi tersebut sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data. Kemudian catat pada data pengamatan berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen pada larutan asam oksalat tersebut. Untuk prosedur kerja yang keempat yaitu penetapan kadar asam cuka. Jadi di sini karena kita menyiapkan 2 sampel tapi masih dengan cara yang sama, hanya berbeda sampel saja. Contohnya yaitu yang ini pada sampel cuka merek A. Maka yang pertama yaitu kita harus mengambil sampel asam cuka ini sebanyak 5 ml menggunakan pipet volume. Sama seperti tadi, kita masih menggunakan Erlenmeyer mikro 20 ml dan burat mikro ukuran 10 ml. Jadi, yang pertama tadi masukkan 5 ml
sampel asam cuka menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer mikro 20 ml. Kemudian isi buret mikro 10 ml tadi itu menggunakan larutan NaOH sebagai titran. Setelah itu ditambahkan indikator PP ke larutan asam cuka tadi yang ada di Erlenmeyer sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya, larutan asam cuka tadi sudah bisa dilakukan titrasi dengan larutan NaOH, yaitu ketika sudah mencapai titik ekivalen, maka larutan yang awalnya tadi sampel tidak berwarna, maka akan berubah menjadi merah muda. Hal itu ditandai dengan berubahnya warna kan, itu berarti sudah mencapai titik ekivalen. Oleh karena itu, titrasi harus segera dihentikan karena sudah mencapai titik akhir dari titrasi tersebut. Kemudian, catat pada data pengamatan berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai larutan sampel asam cuka tadi itu mencapai titik ekivalen. Catat dalam data pengamatan, kemudian lakukan titrasi tersebut sebanyak 3 kali untuk memperoleh data sebanyak 3. Perhitungan pembuatan larutan NaOH 0,1 N 500 ml. Massa NaOH sama dengan N dikali Mr dikali V dibagi valensi sama dengan 0,1 kali 40 kali 0,5 dibagi 1 sama dengan 2 gram. Perhitungan pembuatan H2C2O4 H2O 0,1 N 50 ml. M sama dengan N dibagi valensi sama dengan 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 M. Massa N sama dengan N dikali Mr dikali V dibagi valensi sama dengan 0,1 dikali 126 0,7 dikali 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,3152 gram. Kemudian hasil sampelnya, pada sampel pertama 5 ml sebelum dititrasi tidak berwarna, setelah dititrasi berwarna merah muda dengan VNaOH-nya 4,73. Sampel kedua 5 ml terus sebelum dititrasi tidak berwarna, setelah dititrasi berwarna merah muda, VNaOH-nya 4,96. Pada sampel ketiga tidak berwarna juga, setelah dititrasi berwarna merah muda, VNaOH-nya 4,73. Kemudian V rata-ratanya yaitu 4,8 ml. Hitungan normalitas setelah standarisasi. NaOH sama dengan NV sampel dibagi V rata-rata sama dengan 0,1 dikali 5 dibagi 4,8 sama dengan 0,1042 N atau dibulatkan menjadi 0,1 N. Perhitungan faktor pengenceran asam cuka dari 5 ml ke 25 ml yaitu 250 dibagi 5 sama dengan 50 atau di 50 kali. Kemudian hasil dari pengamatan titrasi penentuan kadar asam cuka merek B. Pada sampel pertama 5 ml sebelum titrasi tidak berwarna, setelah titrasi menjadi merah muda, VNaOH-nya 5,22 ml. Kemudian sampel kedua 5 ml tidak berwarna, setelah dititrasi menjadi merah muda, VNaOH-nya 5,28 ml. Kemudian sampel ketiga 5 ml juga tidak berwarna, setelah dititrasi menjadi merah muda, kemudian VNaOH-nya 5,34 ml. Kemudian V rata-ratanya adalah 5,28. Hitungan kadar asam cuka dari hasil titrasi. NCH3COH dengan NaOH dikali VNaOH dibagi VCH3COH dengan 0,1042 dikali 5,28 dibagi 5 dengan 0,1100 N atau dibulatkan menjadi 0,1 N. MCH3COH sama dengan N dikali valensi sama dengan 0,1100 dikali 1 valensi sama dengan 0,1100 M. Kemudian perhitungan mol asam asetat dalam 5 ml sampel. NCH3COH sama dengan MCH3COH asli dikali V sampel sama dengan 5,5 kali 0,005 sama dengan 0,027 mol. Kemudian massa dari CH3COH-nya N dikali Mr sama dengan 0,0275 dikali 60 sama dengan 1,65 gram. Kemudian V dari asam asetat murninya dengan M dibagi P sama dengan 1,65 dibagi 1,015 sama dengan 1,5714 mili.
Kemudian persen dari CH3COH-nya sama dengan volume asli dibagi volume sampel dikali 100% sama dengan 1,5714 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 31,43%. Selanjutnya, hasil pengamatan titrasi penentuan kadar asam cuka merek B. Pada phase yang sampel pertama 5 mili tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi menjadi warna merah muda, VNO-nya 5,58 mili. Pada sampel kedua 5 mili juga tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi menjadi merah muda, VNO-nya 5,48. Pada sampel ketiga 5 mili tidak berwarna, setelah dititrasi berubah menjadi merah muda juga, VNO-nya 5,58. Kemudian V dari rata-ratanya adalah 5,54 mili. Kemudian perhitungan kadar asam cuka merek B dan dari hasil titrasinya. NCH3COH sama dengan NaOH dikali VNaOH dibagi VCH3COH sama dengan 0,1042 dikali 5,54 dibagi 5 sama dengan 0,1154 N atau dibalikan menjadi 0,1 N. Kemudian MCH3COH-nya dengan N dikali valensi, hasilnya 0,114 nm. Kemudian MCH3COH sebelum pengencerannya yaitu M dikali faktor pengencerannya sama dengan 0,11454 dikali 50 sama dengan 5,77 M. Perhitungan mol asam asetat dalam 5 mili sampel. NCH3COH sama dengan MCH3COH dikali V sampel sama dengan 5,77 dikali 0,05 sama dengan 0,0288 mol. Kemudian massa dari CH3COH-nya sama dengan N dikali MR atau massa relatif sama dengan 0,0288 dikali 60 sama dengan 1,7280 gram. Kemudian volume dari asam asetat murninya dengan M dikali P dengan 1,7280 dibagi 1,05 dengan 1,6457 ml. Persenan dari CH3COH nya dengan volume asli dibagi volume sampel dikali 100%, yaitu 1,6457 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 32,91%. Oke, jadi sebelum dilakukan proses titrasi untuk penentuan kadar asam cuka pada sampel merek A dan juga merek B, kita perlu menyiapkan larutan standarnya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita menggunakan larutan NaOH dan juga larutan tersebut nantinya akan distandarisasi dengan menggunakan larutan standar asam oksalat. Nah, diperoleh dari hasil perhitungan, massa zat padat dari NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar adalah sebanyak 2 gram. Nah, zat padatan NaOH tersebut kemudian diencerkan dengan Aquades dan dipindahkan ke dalam labu takar ukuran 500 ml. Larutan tersebut diencerkan sampai mencapai garis batas dari labu ukur, dan labu berisi larutan tersebut dikocok hingga larutan tersebut encer atau menjadi homogen. Larutan natrium hidroksida atau NaOH merupakan standar sekunder, dikarenakan sifatnya yang mudah menyerap uap air dari atmosfer dan juga mudah menyerap karbon dioksida, sehingga konsentrasi larutan tersebut mudah berubah. Oleh karena itu, perlu pembakuan atau standarisasi terhadap larutan NaOH tersebut untuk mengetahui konsentrasinya secara pasti. Nah, standarisasi dapat dilakukan menggunakan larutan standar primer asam oksalat yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Pada percobaan yang kami lakukan, dibutuhkan larutan standar primer asam oksalat sebanyak 50 ml dengan konsentrasi sebesar 0,1 normal. Nah, larutan standar primer asam oksalat ini dapat dibuat dengan menimbang sebanyak 0,315 gram zat padatan asam oksalat yang kemudian zat padatan tersebut dilarutkan dengan Aquades dan dipindahkan ke dalam labu takar berukuran 50 ml. Nah, kemudian larutan tersebut kembali diencerkan menggunakan Aquades hingga dia itu mencapai garis batas dari labu takar tersebut. Nah, kemudian terakhir larutan dalam labu takar tersebut dikocok hingga larutan tersebut homogen.
Setelah disiapkan larutan standar sekunder NaOH dan juga larutan standar primer asam oksalat, kita akan melakukan titrasi untuk standarisasinya. Jadi, diambil 5 ml sampel asam oksalat yang sudah kita siapkan tadi, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Nah, indikator phenolphthalein ini merupakan senyawa asam lemah yang dalam keadaan tidak terionisasi, dia ini tidak berwarna. Namun ketika dalam keadaan basah, phenolphthalein ini akan terionisasi lebih banyak dan membentuk anion berwarna merah muda. Indikator phenolphthalein ini cocok digunakan untuk titrasi basa kuat dan juga asam lemah karena memiliki rentang pH antara 8 hingga 9. Pada titrasi untuk standarisasi larutan NaOH dengan menggunakan asam oksalat dilakukan sebanyak 4 kali percobaan titrasi dengan hasil volume larutan NaOH yang digunakan pada percobaan pertama yaitu sebanyak 4,73 ml, pada percobaan kedua yaitu sebanyak 4,96 ml, dan pada percobaan ketiga yaitu sebanyak 4,73 ml. Nah, perubahan warna yang terjadi yaitu sebelum titrasi, larutan asam oksalat yang berada pada Erlenmeyer itu tidak berwarna. Kemudian setelah dititrasi, itu dia mencapai perubahan warna menjadi merah muda yang menandakan bahwa titrasi ini telah mencapai titik akhir dengan akurat. Nah, reaksi yang terjadi pada proses titrasi ini yaitu H2C2O4 atau asam oksalat ditambah dengan 2NaOH atau natrium hidroksida menjadi Na2C2O4 atau natrium oksalat dan juga menghasilkan air yaitu 2H2O. Dari data pengamatan yang diperoleh, kemudian dihitung volume rata-rata larutan NaOH yang digunakan dalam titrasi standarisasi, yaitu sebesar 4,80 ml, yang kemudian data tersebut digunakan untuk menghitung normalitas dari NaOH, yang diperoleh hasilnya itu sebesar 0,1042 normal, di mana nilai ini itu menunjukkan bahwa proses pengenceran berhasil dilakukan dengan baik karena hasilnya ini sangat dekat dengan konsentrasi yang diinginkan yaitu 0,1 normal. Pada titrasi untuk penetapan kadar asam cuka pada sampel merek A, titran yang digunakan yaitu larutan NaOH yang telah distandarisasi terlebih dahulu dan juga sampel asam cuka merek A yang telah diencerkan. Nah, pada percobaan kali ini diperoleh bahwa larutan NaOH yang digunakan pada percobaan pertama yaitu sebanyak 5,22 ml, pada percobaan kedua yaitu sebanyak 5,28 ml, dan pada percobaan ketiga yaitu sebanyak 5,34 ml. Dengan perubahan warna yang terjadi pada sampel asam cuka pada Erlenmeyer itu awalnya tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi itu menjadi berwarna merah muda yang menandakan titik akhir titrasi telah tercapai dengan tepat. Perubahan warna ini disebabkan oleh indikator phenolphthalein. Jadi sebelum dititrasikan, indikator phenolphthalein ini diteteskan kepada sampel asam cuka pada Erlenmeyer. Jadi otomatis indikator ini dalam kondisi asam, yang mana pada kondisi asam indikator phenolphthalein ini tidak berwarna. Kemudian setelah dititrasi dengan NaOH, yang mana NaOH ini merupakan larutan basa kuat, jadi pH sampel asam cuka yang dititrasi itu menjadi sekitar 8 hingga 9 yang berarti dalam kondisi basah. Nah, dalam kondisi basah, indikator phenolphthalein ini berubah warna menjadi merah muda. Dengan reaksi yang terjadi pada titrasi yaitu CH3COOH atau asam cuka direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan CH3COONA atau natrium asetat dan juga menghasilkan H2O yaitu air. Volume rata-rata larutan NaOH yang digunakan pada titrasi penentuan kadar asam cuka sampel merek A yaitu sebanyak 5,28 ml. Nah, data ini kemudian digunakan untuk perhitungan kadar asam asetat. Dengan hasilnya itu diperoleh kadarnya sebesar 31,43%, yang mana hasil ini itu menunjukkan bahwa sampel asam cuka merek A memiliki kandungan asam asetat yang relatif tinggi.
Pada titrasi asam basa untuk penentuan kadar asam asetat pada sampel merek B, prosedur yang dilakukan itu sama dengan pada prosedur kerja titrasi asam basa penentuan kadar asam asetat pada sampel merek A. Nah, dengan hasil pada titrasi sampel merek B ini, larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi pada percobaan pertama yaitu sebanyak 5,78 ml, pada percobaan kedua yaitu sebanyak 5,48 ml, dan pada percobaan ketiga yaitu sebanyak 5,78 ml. Reaksi yang terjadi yaitu CH3COH atau asam asetat direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan CH3COONa atau natrium asetat dan juga menghasilkan H2O yaitu air. Perubahan warna terjadi sama dengan titrasi pada sampel merek A yaitu asam asetat yang awalnya tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi dengan NaOH itu berubah menjadi warna merah muda dikarenakan indikator fenolftalein pada asam asetat itu mengalami perubahan kondisi pH yang awalnya dari pH asam menjadi pH basa. Yang pada pH asam ini indikator fenolftalein tidak berwarna, kemudian setelah dititrasi dengan NaOH menjadi warna merah muda karena kondisinya berubah menjadi basa. Volume rata-rata larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi pada sampel merek B ini yaitu sebanyak 5,54 ml, yang kemudian data ini digunakan untuk menghitung kadar asam asetat dengan hasil sebesar 32,9%, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa kandungan asam asetat pada sampel merek B ini cenderung tinggi dan juga lebih tinggi daripada sampel merek A.